Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Diva Rizka dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 12 Oktober 2022. Pada Inter-Parliamentary Union atau IPU ke-145 yang digelar di Kigali, Rwanda, DPR RI mendukung pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk secara online. DPR RI menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam dunia politik maupun parlemen perlu diterapkan secara global. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan perempuan-perempuan tangguh untuk berkontribusi nyata membangun dunia agar lebih baik. Menurutnya, perempuan harus bisa memimpin. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani hadir dalam acara Inter-Parliamentary Union atau IPU ke-145 yang digelar di Kigali, Rwanda. Usai acara pembukaan IPU, Ketua DPR RI Puan Maharani berlanjut mengikuti Forum Parlemen Perempuan. Pada kesempatan tersebut, Puan menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam dunia politik maupun parlemen perlu diterapkan secara global. Perempuan harus memperoleh hak yang sama ketika memilih terjun ke dunia politik. Baru saja tadi kita selesai dalam acara pembukaan IPU ke-145 di Rwanda, Kigali, yang mana semuanya menyatakan bahwa tren global saat ini di parlemen adalah bagaimana kemudian gender equality atau mengedepankan perempuan di politik, sehingga memang di global internasional ini bagaimana kemudian peran parlemen perempuan khususnya atau kemudian perempuan-perempuan yang ada di parlemen itu bisa berinteraksi, bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat parlemen dan negaranya, sehingga didorong bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki. Bahkan saat ini di Kigali hampir 35% yang hadir itu adalah perempuan. Perempuan berpolitik sudah bukan menjadi hal yang asing di negara Rwanda. Pasalnya, Rwanda merupakan negara pertama dengan dominasi perempuan di parlemen yang mencapai 61%. Puan meyakini para pemimpin perempuan harus bersatu untuk memperkuat suara. Selain itu, diperlukan upaya multi-stakeholder untuk memperkuat sistem pemberdayaan perempuan. Dari Rwanda, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan reses ke Kalimantan Timur, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi dalam menangani kasus pertambangan di Kalimantan Timur. Sebagai salah satu daerah yang kaya akan tambang, perlu ada upaya tegas untuk menghentikan mafia pertambangan di Kalimantan Timur agar komoditi tambang tetap terjaga dan memberi manfaat. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyampaikan sudah ada 15 surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP kasus tambang ilegal. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Kejati Kaltim bersinergi dengan kepolisian dalam mengusut tuntas kasus pertambangan di Kalimantan Timur. Dalam kunjungan reses, Rudi Masud mengapresiasi kinerja Kejati Kaltim dalam menangani kasus pertambangan di Kalimantan Timur. Namun, perlu upaya tegas untuk menghentikan mafia pertambangan di Kalimantan Timur, sehingga komoditi tambang yang berasal dari Kaltim bisa terjaga dan memberi manfaat besar terhadap pendapatan daerah maupun masyarakat. Tambang ini terkhusus di daerah Ibu Kota Baru. Salah satunya tadi di situ adalah di Bukit Tengkorak, di Desa Sukomulyo kalau saya tidak salah tadi saya menyampaikan. Dulu marak sekali, sekarang berkurang, tetapi ini perlu kita jaga supaya jangan sampai marak lagi kembali. Karena harga komoditi daripada tambang-tambang ini lagi mahal-mahalnya sekali. Memang ini sebenarnya adalah tugas tupoksi secara teknisnya itu ada di kepolisian. Tetapi untuk tindak kerugian maupun korupsi itu tentunya juga teman-teman dari kejaksaan itu bisa masuk ke dalam hal itu. Sementara, anggota Komisi 3 DPR RI Dimyati Natakusuma mengatakan, Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil tambang yang menambah devisa negara. Untuk itu, Dimyati mengimbau penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap kasus pertambangan, terutama yang ilegal, harus mampu menjangkau semua kabupaten dan kota di Kaltim. Tambang itu adalah tindak pidana tertentu yang ditangani oleh kepolisian. Nah, ada berapa? Informasinya SPDP-nya ada 15. Kami ingin menanyakan apa saja. Berapa kerugian negara
besarnya, mana yang paling besar kasusnya yang ditangani. Terus banyak kasus-kasus lainnya. Dari Kalimantan Timur, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka malam pembukaan program Parlemen Remaja tahun 2022, Sekretariat Jenderal DPR RI mengapresiasi pertunjukan budaya dari para peserta. Dalam pertunjukan ini, para peserta memperlihatkan prinsip demokrasi dengan mengharmonisasikan keragaman budaya menjadi satu pertunjukan seni yang menarik. Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumaryandono mengapresiasi pertunjukan budaya dari 132 peserta Parlemen Remaja yang merepresentasikan keragaman budaya dari 80 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Dalam rangka malam pembukaan program Parlemen Remaja tahun 2022, Deputi Administrasi Setjen DPR RI, Sumaryandono, mengapresiasi kreativitas dan kekompakan kelompok yang ditunjukkan. Sumaryandono menyampaikan, dalam waktu minim setelah perkenalan antar peserta, proses penyatuan ide dan gagasan untuk penampilan kelompok dapat tergolong sukses. Saya melihat sangat antusias ya, jadi apa yang mereka lakukan itu saya dengar juga persiapannya juga sangat minim. Mereka baru bersiap-siap ya tadi sore kurang lebih beberapa jam yang lalu saja. Tapi dengan kreativitas yang tinggi, kemudian dengan semangat yang tinggi, mereka bisa membuat satu bentuk pertunjukan budaya. Secara tidak langsung, melalui pertunjukan ini, peserta Parja 2022 memperlihatkan prinsip demokrasi dengan mengharmonisasikan keragaman budaya menjadi satu pertunjukan seni yang menarik. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bersumpah negara yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menekankan pendataan pegawai non-ASN sebagai upaya awal penyelesaian masalah tenaga honorer harus dilakukan secara rapi dan terintegrasi agar tidak menimbulkan masalah baru. Informasi lengkapnya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
TVR 17. Badan Kepegawaian Negara atau BKN tengah melakukan pendataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer sebagai upaya pemerintah untuk pemetaan. Nantinya, pegawai non-ASN akan melalui seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komisi 10 DPR RI menekankan pendataan tenaga honorer di tahun ini jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang bermasalah, mulai dari data hilang, data acak-acakan, hingga perbedaan data antar instansi. Selain itu, DPR RI juga meminta agar larangan memperkerjakan tenaga honorer baru juga diberlakukan agar persoalan kepegawaian ini bisa dapat segera dituntaskan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menekankan pendataan non-ASN atau tenaga honorer dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memetakan serta mengetahui jumlahnya. Namun, bukan berarti dengan diketahuinya jumlah tersebut, para tenaga honorer bisa meraih status sebagai PNS atau P3K tanpa melalui seleksi. BKN mencatat tenaga non-ASN atau honorer yang terdata per 5 Oktober 2022 sebanyak 2.215.542 orang. DPR RI menekankan pendataan ini harus dilakukan secara rapih dan terintegrasi agar tidak menimbulkan masalah baru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menekankan pendataan tenaga honorer di tahun ini jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu bermasalah. Mulai dari data yang hilang, data acak-acakan, hingga perbedaan data antar instansi. Ia berharap pendataan tenaga honorer akan mempercepat penyelesaian persoalan kepegawaian. Problematika kita kan di data. Lemahnya data, acak-acakan data, atau data tiba-tiba besar, tiba-tiba hilang, dan sebagainya. Ini kalau memang P3K mau diselesaikan, ya penguatan data, dan kalau ada pendataan ulang ya harus rapi dan terintegrasi. Jangan kemudian Kemenpan RB berbeda dengan Kemendagri, berbeda dengan BKN dan seterusnya, atau kementerian sektoral juga berbeda lagi. Ini saya kira akhirnya nggak selesai-selesai. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua, meminta pendataan P3K ini jangan dibatasi waktu, sehingga roadmap-nya jelas berapa jumlah keseluruhan pegawai non-ASN, baik itu honorer K2 maupun PPN-PN. Pemerintah harus memberikan kesempatan pegawai non-ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi agar kedepannya tenaga non-ASN tidak ada lagi. Ya, jadi pendataan ini bukan secara otomatis langsung jadi, tapi didata berdasarkan pada kategori. Ada namanya K2, lalu didata honorer yang ada di seluruh Indonesia, baik sipil maupun yang ada di militer dan kepolisian, ada berapa seluruhnya, lalu tahun-tahun pengabdiannya, dan ini akan dibuat roadmap penyelesaiannya. Oke ya, jadi sekali lagi bahwa bukan berarti lalu didata, langsung otomatis lulus. Mau P3K, mau PNSK, mau apa saja. Ini baru tahap pendataan. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman menilai penyelarasan database tenaga honorer perlu dilakukan secara komprehensif, serta memastikan data tersebut dapat diformulasi dengan bidang yang ada secara proporsional. Ya, hari ini kita melihat upaya Menpan RB, kementerian yang baru, sedang memastikan database-nya. Dari database yang sudah pasti itu kita harapkan ada formulasi yang bisa dijadikan dasar kebijakan Menpan RB. Karena tanpa memastikan database yang ada, persoalan tenaga honorer ini tidak akan pernah selesai. Setiap tahun akan menjadi isu klasik yang selalu berkembang.
Nah, maka Komisi 2 kemarin mendesak kepada Menpan RB sama BKN, pastikan dulu semua database yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. DPR RI meminta pemerintah untuk menuntaskan pendataan honorer sehingga diperoleh data akurat mengenai jumlah dan kompetensi yang dimiliki seluruh tenaga honorer yang ada di berbagai instansi. Data tersebut harus diverifikasi dan diaudit secara detail supaya benar-benar akurat dan bisa digunakan untuk menentukan langkah kebijakan ke depan. Kepala daerah dan kepala instansi juga harus berhenti memperkerjakan tenaga non-ASN mulai dari sekarang. Jika tidak, persoalan kepegawaian di Indonesia tidak akan pernah bisa diselesaikan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI di tahun 2022 ini kembali menggelar event Parlemen Remaja. Tahun ini Parlemen Remaja diselenggarakan dengan mengangkat tema Generasi Sadar Privasi, Dataku, Tanggung Jawabku. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Di TVR 17, program Parlemen Remaja merupakan kegiatan tahunan DPR RI yang mengedukasi para generasi muda sebagai ajang pembelajaran dan pendekatan para pelajar dengan sistem politik yang ada di tanah air. Seperti apa penyelenggaraan Parlemen Remaja tahun ini dan bagaimana tanggapan dari para peserta Parlemen Remaja? Dan untuk mengetahui jalannya rangkaian acara tersebut, berikut laporan dari rekan kami Bimo Pratama dengan beberapa peserta Parlemen Remaja. Baik, masih dalam rangkaian dari penyelenggaraan Parlemen Remaja ke-16 di tahun 2022 ini, kita sekarang sudah berada di Wisma Kopo DPR RI dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu perwakilan terjauh dari peserta Parlemen Remaja. Boleh, silakan Mbak, sebelah sini. Ya, ini merupakan perwakilan dari Papua Barat. Namanya siapa Mbak? Aprilia. Aprilia tadi gimana sih, boleh cerita tentang perjalanannya nih dari Papua Barat ke sini, gimana perasaannya dan pengalamannya? Kalau kita dari Papua Barat dari kemarin, tidurnya di hotel di dekat bandara situ karena takut terlambat karena kan jauh dari Papua Barat, harus transit berapa kota. Pertama dari Fakfak, terus saya ke Sorong, sampai Sorong jam 11. Tunggu pesawatnya sampai jam 3 sore.
lama di Papua, di itu Sorong. Setelah itu ke Makassar. Nah, dari Makassar baru transit ke Jakarta. Di Jakarta juga berapa menit di atas udara tuh karena kabut. Iya, cuacanya buruk. Nah, berarti perwakilan dari Fak-Fak. Boleh nih cerita tentang Fak-Fak gimana sih? Ciri khasnya apa? Terus bahasanya pakai bahasa Papua Barat tadi. Papua Fak-Fak itu seperti apa? Boleh cerita? Kalau Fak-Fak terkenal dengan buah pala. Buah pala tuh, makanya Fak-Fak juga dijuluki sebagai kota pala. Pala itu kayak sebuah buah yang pokoknya mayoritasnya semua orang di Fak-Fak punya. Terus kalau setiap 6 bulan sekali itu mereka panen biar kan manfaatnya ada untuk buat parfum, untuk sebagai obat, gitu-gitu. Kalau di Fak-Fak sih ada bahasanya tuh bahasa Iha sama bahasa Onim. Oke, dan saya juga tertarik nih dengan tas yang digunakan dari perwakilan Papua Barat. Boleh cerita tentang filosofi tasnya atau terbuat dari apa nih? Tas namanya noken, dari kulit kayu dibuat. Terus kan itu kulit kayunya namanya kulit kayu genemo. Genemo terus dikeringkan baru dijahit. Oke, terima kasih peserta di Papua Barat. Sukses selalu ya. Lancar-lancar. Dan satu lagi kita akan mewawancarai salah satu perwakilan dari tuan rumah, yaitu dari perwakilan DKI Jakarta. Boleh silakan? Iya, dengan siapa ini? Nama saya Adventis Immanuel, dipanggilnya Noel. Oke, dari SMA mana boleh cerita? Boleh, dari SMAN 26 Jakarta, di Jakarta Selatan tepatnya. Jakarta Selatan ya. Oke, boleh cerita nih gimana sih prosesnya dari awal sampai dengan bisa menjadi perwakilan DKI di Parlemen Remaja? Oke, awalnya itu ada dari seleksi berkas, dimulai dari seleksi CV, seleksi video, dan juga ada seleksi esai. Dari seleksi tersebut ternyata puji Tuhan lolos mewakili dari Dapil DKI Jakarta 2. Nah, Dapilnya ini tuh disesuaikan dengan pemilihan di pemilihan umum, di Komisi Pemilihan Umum. Seperti itu, dan nantinya tuh berlanjut di selama perjalanan ada juga dari pembagian fraksi, terus nantinya ada audiensi, terdapat juga dari pembagian ataupun juga delegasi pimpinan. Kebetulan aku dapat kesempatan juga untuk mewakili fraksi Kaimana untuk pimpinan dari fraksi Kaimana. Dan bagaimana persiapannya biar menjadi peserta terbaik nantinya sehingga membawa nama baik DKI Jakarta itu sendiri, boleh cerita? Oke, persiapannya pastinya yang pertama dari materi, mempelajari lebih dalam tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, juga membaca naskah akademiknya sehingga nantinya tahu kira-kira apa aja nih pembahasan mendetail dan juga mendalam, tapi juga spesifik dan juga bisa mengedukasi. Dan selanjutnya juga pastinya dari mental dan juga koordinasi dengan fraksi dan juga tadinya udah kolaborasi dengan teman-teman. Semoga nantinya bisa bekerja sama memberikan pendapat yang saling mendukung, seperti itu Kak. Oke, dan kita juga pengen tahu nih tentang apa nih slayer ya? Slayer yang digunakan ini boleh dilihat juga. Nah, ini seperti ciri khas dari DKI Jakarta. Boleh dijelaskan filosofi lalu proses pembuatannya ini beli di mana, boleh cerita? Oke, jadi Slayer ini tuh namanya Cukin. Di DKI Jakarta namanya Cukin. Ini tuh merepresentasikan elemen-elemen atau ada namanya 8 ikon budaya Betawi. Salah satunya di sini ada kayak ondel-ondel, di sini ada juga bunga, ada juga di sini bentuknya kalau dilihat kayak gigi belalang gitu. Jadi namanya di sini motif-motif ada gigi belalang. Nah, motif-motif ini tuh merepresentasikan 8 keunikan yang ada di Betawi. Dan warna-warnanya ini seperti warna-warna Betawi lainnya, yaitu yang gonjreng kalau orang bilangnya, dan juga warna-warna yang sangat ngejreng gitu Kak. Seperti demikian. Thank you perwakilan DKI Jakarta. Terima kasih. Semoga sukses ya nanti ya di Parlemen Remaja ya. Iya. Baiklah, demikian tadi wawancara saya dengan perwakilan Papua Barat dan juga perwakilan DKI Jakarta. Demikian reportase dari kita, Bimo dan Bondan melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Pemirsa, mari kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja isu terkini dari yang menjadi sorotan media nasional serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Diva. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini pemirsa. Baik, pemirsa, dari berita pertama yang datang dari Komisi 10 DPR RI yang akan membentuk pansus terkait tragedi Kanjuruhan. Kita bisa lihat di sini. Dari pembahasan beberapa media, di sini anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Yoyo Sukawi pemirsa menyebutkan Komisi 10 akan membentuk panitia khusus atau pansus terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Di sini ia menyatakan pihaknya telah memberi usulan kepada pimpinan Komisi 10 DPR RI untuk segera membentuk pansus yang berfokus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di sini juga Komisi 10 akan memanggil Kemenpora, PSSI, yaitu PT Liga Indonesia juga penyelenggara pertandingan hingga pihak kepolisian untuk menindaklanjuti berbagai temuan pada tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang telah menewaskan tentunya lebih dari 100 orang pemirsa. Tentunya sementara itu pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Santoso menilai tindakan Kapolri untuk mencopot Irjen Polisi Niko Afinta dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur akibat buntut tragedi Kanjuruhan tersebut. Dan ia di sini menyebutkan pencopotan Niko Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur menunjukkan bahwa Kapolri dapat memahami psikologis masyarakat atas tragedi Kanjuruhan, khususnya publik di Malang dan di Jawa Timur. Di sini juga dikatakan bahwa tindakan tegas tersebut perlu dibudayakan oleh Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan hal tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Di sini pun Santoso meminta agar pemerintah dapat mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang dan juga itu terjadi sudah 2 minggu yang lalu ya pemirsa. Tentunya kita berharap memang semua masalah ini agar cepat terselesaikan. Dan tentunya pemirsa, ada lagi berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendukung wacana kenaikan tarif cukai rokok. Baik, di sini kita bisa lihat juga dari beberapa media, wacana kenaikan tarif cukai rokok kembali diusulkan oleh pemerintah baru-baru ini. Merespon hal tersebut, pemirsa, 5 dari 9 fraksi di Komisi 11 DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan cukai rokok. Adapun kelima fraksi yang mendukung soal wacana kenaikan tarif cukai rokok pada 2023 adalah fraksi P3, PDI, dan juga PKB, PAN, dan PKS. Di sini kenaikan cukai rokok ini dibutuhkan untuk memperkuat penerimaan APBN. Namun pemirsa, di balik keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Tentunya di sini Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Amir Uskara menjelaskan kenaikan cukai rokok yang terlampau tinggi akan berdampak pada petani. Tentunya juga terdampak pada pekerja sektor industri, pengolahan tembakau, hingga para pedagang kaki lima. Dan karena itu untuk tahun 2023 disarankan batas maksimum kenaikan cukai rokok adalah di kisaran 7%. Tentunya senada dengan Amir Uskara. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Hendrawan Supratikno juga menilai kenaikan tarif cukai rokok wajar diterapkan bila didasarkan pada pertambahan angka inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Di sini ia juga berpendapat semua pihak seharusnya ikut memperhitungkan dampak kenaikan terhadap kesempatan kerja dan daya serap tembakau petani. Tentunya apalagi hubungan antara besaran cukai rokok dan penerimaan negara tidak selamanya sebanding lurus. Dan di tengah kondisi pasca pandemi dan situasi perang Rusia-Ukraina saat ini pemirsa, tentunya pemerintah berusaha memastikan agar kesejahteraan masyarakat termasuk para petani tembakau dapat terwujud. Untuk itu semua faktor perlu dipertimbangkan secara matang dan juga komprehensif. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan, yaitu tentang Komisi 10 DPR RI yang akan membentuk pansus
terkait tragedi Kanjuruhan. Dan juga ada Komisi 11 DPR RI yang mendukung wacana kenaikan tarif cukai rokok. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Diva. Terima kasih, selamat sore. Rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.